1 minggu telah berlalu sejak turnamen, dan kegiatan sekolah kembali berjalan seperti biasa. Pada hari itu, para siswa diminta tetap duduk di kelas karena Dewan Murid akan berkeliling untuk memberikan pidato. Suasana kelas terasa membosankan karena tidak ada hal menarik yang terjadi. Seorang siswi berambut ungu duduk diam di tempatnya sambil memainkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Gelang penekan sihir yang ia kenakan membatasi aliran sihir tersebut, namun ia tetap menggerakkannya perlahan ke sana kemari hanya untuk mengisi waktu. Tak lama kemudian, Dewan Murid akhirnya tiba. Pemimpin yang maju adalah Rose Oriana, gadis berambut pirang yang memiliki fan club besar di akademi, ditemani oleh presiden fan clubnya, Philo Erbiu, yang juga merupakan anggota Dewan Murid. Rose sempat melirik ke arah siswi berambut ungu itu sebelum memulai pidatonya. Isi pidato tersebut berkisar pada kebanggaannya terhadap akademi dan harapannya agar para siswa dapat meraih kesuksesan dalam jalan masing-masing. Kata-kata itu tanpa disadari menggugah tekad siswi berambut ungu tersebut, karena kesuksesan dalam mencapai tujuannya sendiri merupakan salah satu impian terbesarnya. Sesaat setelah ia bergumam bahwa waktunya telah tiba, suasana ruangan tiba-tiba berubah. Manipulasi sihir menjadi jauh lebih sulit, bahkan partikel sihir di sekitar terasa tersedot ke suatu titik. Bunyi langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekat, lalu pintu kelas didobrak dengan keras. Sekelompok orang berjubah hitam masuk ke dalam ruangan. Pemimpin mereka memerintahkan semua orang untuk berlutut dan mengancam akan membunuh siapapun yang melawan. Serangan teroris yang selama ini hanya menjadi khayalan murid-murid benar-benar terjadi di depan mata. Rose dengan sigap mencabut pedangnya dan menghadapi para penyerang, mengecam keberanian mereka menyerang Akademi Ksatria di siang hari. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang salah ketika ia tidak dapat merasakan kekuatan sihirnya. Para penyerang ternyata telah merencanakan semuanya. Salah satu teroris bergerak lebih cepat dan mengayunkan serangannya. Di tengah kekacauan itu, seseorang berambut ungu tiba-tiba maju ke depan. Teriakan terdengar, dan sesaat kemudian darah mengalir. Rose yang ketakutan menutup wajahnya, lalu perlahan membuka mata dan melihat helaian rambut ungu tergeletak di lantai bersama genangan darah. Tubuh gadis kecil itu roboh, dengan luka besar membentang dari bahu hingga torso. Rose berlutut di sampingnya dengan mata gemetar. Ia mengenali gadis tersebut, Arisa Freldil, teman Claire, gadis yang mengaguminya dengan tulus, dan seseorang yang pernah bertarung imbang dengan Claire di Busin Festival. Wajah Arisa pucat, matanya yang berwarna keemasan kusam, namun bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang puas saat menatap Rose. Rose memohon agar Arisa tidak menutup mata, tetapi kelopak mata itu perlahan tertutup, seolah tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Kesadaran bahwa seseorang rela mengorbankan nyawanya demi melindunginya membuat Rose diliputi rasa syukur sekaligus rasa bersalah yang menyesakkan. Tidak pernah ada orang yang berbuat sejauh itu demi dirinya. Dengan suara tercekat, Rose meminta maaf. Ia terlalu fokus pada tubuh Arisa yang semakin dingin hingga tidak menyadari jeritan dan kepanikan di sekitarnya. Beberapa anggota Dewan Murid dan siswa lain kemudian menyerang pelaku yang membunuh Arisa. Namun serangan mereka sia-sia. Philo Erbiu terluka parah di bagian perut dan jatuh tak berdaya, sementara siswa lainnya dengan mudah dipukul mundur, bahkan beberapa di antaranya tewas. Teroris tersebut mengamuk dan berniat membunuh lagi, tetapi dicegah oleh salah satu rekannya yang mengingatkan bahwa pemimpin mereka tidak memerintahkan pembantaian total. Dengan kesal, teroris itu hanya menendang tubuh seorang siswi yang tergeletak sebelum meninggalkan ruangan, sambil mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba melawan. Rose segera menghampiri Philo dan memastikan ia masih bernapas meski tak sadarkan diri. Ia menatap punggung para teroris dengan penuh kebencian, lalu melihat ke arah para siswa yang menatap tubuh Arisa dengan duka mendalam.
Ia menyadari bahwa banyak dari mereka menyukai gadis itu, dan merasa bahwa kematian Arisa adalah kesalahannya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Ross kembali berbisik meminta maaf. Para siswa akhirnya menundukkan kepala dan mematuhi perintah para teroris demi bertahan hidup. Kepalan tangan mengepal erat, gigi terkatup menahan amarah, beberapa bahkan melukai diri sendiri karena emosi yang tertahan. Setelah waktu yang terasa sangat lama, para teroris meninggalkan ruangan, meninggalkan beberapa mayat siswa di dalam kelas. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Lalu, di tengah kesunyian tersebut, jari dari gadis berambut ungu yang dianggap telah mati, bergerak sedikit. Kesadaran perlahan kembali. Sebuah denyut terasa, diikuti oleh batuk keras. Gadis berambut ungu itu tiba-tiba duduk sambil terbatuk hebat, memuntahkan darah yang menyumbat tenggorokannya. Tangannya refleks menekan dada, dan setelah beberapa saat, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia berhasil. Taruhan berbahaya itu sukses. Teknik yang ia gunakan adalah hasil dari teknik khusus yang ia ciptakan sejak kecil, sebuah teknik yang dirancang untuk memperkuat citranya sebagai orang biasa. Teknik itu menghentikan detak jantung dengan kontrol sihir yang sangat halus, menggantikan fungsi detak jantung dengan aliran sihir agar otak dan jantung tetap hidup. Dari luar, tubuhnya tampak benar-benar mati. Namun situasinya menjadi jauh lebih berbahaya dari yang direncanakan. Ross sempat memeriksa nadinya dan bahkan memegang tubuhnya, sementara ia juga harus benar-benar menerima tebasan pedang agar Ross tidak menjadi sasaran. Karena itu, ia membatasi perlindungan hanya pada jantung dan otaknya, membiarkan bagian tubuh lain sepenuhnya tak terlindungi demi meniru kondisi mayat. Selama itu, indera dan kesadarannya nyaris sepenuhnya hilang, hanya menunggu hingga saat terakhir untuk kembali memaksa jantungnya berdetak. Kini, tubuhnya terasa sangat lemah. Ia kehilangan banyak darah dan mual masih menyerangnya. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk menenangkan kondisi tubuhnya sebelum memeriksa situasi lebih lanjut. Di sisi lain, Sherry Barnett berlari dengan air mata mengalir menuju ruang kepala sekolah. Begitu sampai, ia segera bersembunyi di bawah meja, memeluk erat buku yang dibawanya sambil meringkuk ketakutan. Pikirannya dipenuhi kepanikan dan duka. Arisa Freldil, gadis yang ia kagumi, yang memberinya keberanian, yang paling ia rasakan kedekatannya, telah mati. Pagi itu, Sherry berniat menemui Arisa sebentar sebelum ke perpustakaan, membawa buku dan artefak penelitiannya. Namun yang ia saksikan justru pemandangan mengerikan. Dari kejauhan, ia melihat kekacauan di kelas dan para pria berjubah hitam yang menghadapi murid-murid yang mengamuk setelah Arisa dibunuh. Ia sempat terpikir untuk menyerang atau membantu, tetapi pada akhirnya rasa takut menguasainya dan ia memilih melarikan diri. Kesadaran akan sifat pengecutnya membuatnya membenci dirinya sendiri. Ia tenggelam dalam rasa marah dan duka, hingga tak menyadari suara pintu berderit dan langkah kaki yang mendekat. Isakannya terdengar, dan ketika ia mengangkat kepala, sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Sherry terkejut dan refleks menutupi wajahnya dengan buku. Namun suara yang terdengar tidak seperti milik teroris. Sosok itu memperingatkannya untuk menahan suara agar tidak ketahuan. Sherry pun menyadari bahwa gadis berambut hitam yang berdiri di depannya mengenakan seragam sekolah yang sama, Claire Kagenou. Claire menenangkannya dan menyatakan ruangan itu aman untuk sementara. Lalu ia bertanya tentang seorang gadis berambut ungu dengan tinggi tertentu. Mendengar itu, Sherry teringat tubuh Arisa yang tergeletak bersimbah darah. Air matanya kembali mengalir. Ia menyebut nama Arisa dengan suara gemetar dan mengatakan bahwa gadis itu telah pergi dan ia tidak mampu menyelamatkannya. Kata-kata itu membuat Claire terpaku. Ia mundur selangkah, tak percaya, berulang kali menyangkal kemungkinan tersebut. Ekspresi Claire perlahan berubah dingin. Ia menggertakkan gigi,
Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan meski Sherry memperingatkannya tentang bahaya di luar. Pintu tertutup keras, meninggalkan Sherry sendirian, kebingungan dan ketakutan. Pandangannya kemudian jatuh ke buku yang masih ia genggam. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bertopeng meluapkan amarahnya. Beberapa pria berjubah hitam tewas oleh pedangnya karena dianggap gagal mengendalikan situasi. Mereka berdalih bahwa para siswa tiba-tiba mengamuk saat dikumpulkan, namun sang pria hanya menyebut mereka bodoh dan menuntut artefak yang dicari. Seorang pria bernama Rex masuk dengan sikap santai, menanyakan situasi. Percakapan mereka memanas ketika pria bertopeng menuduh kekacauan ini sebagai akibat ulah Rex. Pedang ditekan ke leher Rex sebagai ancaman, memaksanya berjanji akan segera menemukan artefak tersebut. Setelah itu, Rex pergi bersama anak buahnya. Di luar, Rose Oriana mengamati situasi dengan tatapan tajam. Ia dan para siswa lainnya terikat dan dikumpulkan di depan panggung kampus, dijaga ketat oleh para teroris. Setiap gerakan mencurigakan berarti kematian, sehingga para siswa hanya bisa saling mendekat dan menunggu kesempatan. Rose memperhatikan ekspresi di sekelilingnya. Meski beberapa tampak putus asa, sebagian besar menatap para teroris dengan amarah dingin. Api perlawanan masih hidup di mata mereka. Di dalam hatinya, Rose memegang satu harapan, bahwa keadaan ini akan segera berbalik. Di atas gedung tertinggi akademi, seorang pria bertopeng tertawa puas. Baginya, berdiri di puncak bangunan sekolah saat serangan teroris berlangsung terasa sangat memuaskan. Ia mengamati para pria berjubah hitam yang bergerak teratur di area sekolah. Pola patroli mereka rapi dan terencana, membuat penyusupan hampir mustahil. Namun, menurut penilaiannya, mereka tetap amatir, mulai dari urutan tindakan hingga pilihan pakaian serba hitam di siang hari yang justru mencolok. Ia menilai para teroris itu gagal memahami waktu, tempat, dan situasi. Mereka menyerang sosok penting lebih dulu tanpa perhitungan matang, serta menampilkan diri dengan cara yang terlalu berlebihan. Sambil menunggu malam tiba, ia memutuskan menghabiskan waktu dengan mengurangi jumlah mereka. Ia mengambil sedikit massa dari slime suitnya, menggulungnya di ibu jari, lalu menembakkannya dengan jentikan jari yang diperkuat sihir. Dua teroris roboh bersamaan. Ia terus melakukan hal itu, menembak satu persatu dari kejauhan, sambil menikmati sensasi yang pernah ia impikan di kehidupan sebelumnya. Perhatiannya kemudian tertarik pada sosok berpakaian hitam yang bergerak tanpa ragu di dalam gedung. Ia mengenali gadis itu sebagai Claire. Wajah Claire tampak dipenuhi amarah. Ia melihat sekelompok teroris bergerak ke arah Claire, dipimpin oleh seseorang yang tampak lebih kuat dibanding yang lain. Menyadari Claire akan berhadapan langsung dengan mereka, rasa antusiasme menyelimutinya. Ia melompat turun dari gedung dengan pose khas, mendarat di atas seorang teroris yang lengah, lalu segera menghabisinya. Setelah itu, ia bergerak cepat menuju lokasi pertemuan Claire dengan kelompok teroris tersebut. Di sisi lain, pikiran Claire dipenuhi satu dorongan, membunuh. Setelah mengetahui kematian Arisa Freldil, ia bahkan tidak sanggup melihat jasad gadis yang pernah ia sumpahi untuk lindungi. Matanya menangkap sosok para teroris di kejauhan. Pemimpin mereka menyeringai dan memberi isyarat agar bawahannya menghabisinya. Claire menyerang dengan niat menusuk salah satu dari mereka. Namun tanpa sihir, kekuatannya tidak cukup untuk menembus jarak dan pertahanan mereka. Serangannya ditepis dengan mudah. Pedangnya terlempar, dan ia menerima tebasan di bagian torso. Sebuah tendangan membuatnya terlempar beberapa meter, memperparah lukanya hingga ia terbatuk darah. Ia menyadari tindakannya bodoh, tetapi penyesalan karena tak mampu menyelamatkan Arisa mengguncang hatinya.
Arisa adalah alasan ia berhasil menyingkirkan Demon Possession. Tanpa Arisa, ia mempertanyakan makna hidup dan latihannya selama ini. Di dalam hatinya, ia menginginkan kekuatan, cukup untuk membinasakan mereka yang membunuh sahabatnya. Saat dua teroris mendekat, mata Claire perlahan memancarkan cahaya ungu pucat. Dunia di sekitarnya terasa melambat. Ia merasakan aliran energi hangat yang liar mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang sangat ia kenali. Tanpa berpikir panjang, ia memanfaatkan momen itu. Ia menghindari serangan, mengambil kembali pedangnya, lalu dengan dorongan kekuatan baru, ia melesat dan membelah dua musuhnya sekaligus. Bau darah menyengat indera penciumannya. Detak jantungnya meningkat, dan sarafnya terasa terbakar. Ia menyadari sumber kekuatan itu adalah Demon Possession miliknya sendiri. Jika ini adalah pertarungan terakhirnya, ia bersedia mengorbankan hidupnya demi membasmi mereka. Tanpa ragu, Claire menyerbu musuh yang tersisa, dipenuhi tekad untuk membalas kematian Arisa. Namun kepercayaan dirinya runtuh ketika serangan penuh kekuatan itu dengan mudah ditepis oleh pemimpin kelompok tersebut. Pria itu mengungkapkan bahwa Claire masih jauh lebih lemah darinya dan menyebutnya sebagai First Children. Dengan keahlian pedang yang jauh lebih unggul, ia menekan Claire tanpa memberi celah. Semua teknik dan kekuatan yang Claire kerahkan tidak mampu menyentuhnya. Pria itu menyatakan bahwa darah Claire sangat kompatibel dan berniat menjadikannya pengganti bagi seseorang yang disebutnya sebagai mantan kursi. Claire menolak kenyataan pahit itu. Dalam teriakan penuh keputusasaan, ia melancarkan satu serangan terakhir, tetapi kembali dipatahkan. Tubuhnya akhirnya ambruk. Kekuatan yang sempat melonjak perlahan menghilang. Otot dan sarafnya terasa terbakar hebat, membuatnya tak mampu bergerak sedikitpun. Pemimpin teroris itu mendekat sambil menyeringai, berniat menangkapnya. Saat kesadarannya memudar, ia mendengar suara terkejut dan jeritan samar. Pandangannya kabur, namun ia sempat melihat kilasan warna ungu yang familiar. Dalam keadaan setengah sadar, sosok yang muncul di hadapannya menyerupai Arisa Freldil, namun Claire segera menolak pikiran itu. Tatapan sosok tersebut dingin dan mengerikan, dipenuhi kilau emas yang seakan menatap dari jurang kegelapan. Claire tak sempat memahami apa yang terjadi. Kesadarannya pun terputus, dan tubuhnya jatuh tak bergerak. Sosok misterius itu merasa sangat kesal. Ia telah menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri, merencanakan sebuah kemunculan dramatis lengkap dengan dialog yang sudah ia ulang berkali-kali di dalam pikirannya. Ia ingin menyelamatkan Claire, lalu mengungkap bahwa dirinya bukanlah sosok lemah seperti yang selama ini dianggap orang lain. Namun semua rencana itu gagal karena Claire sudah tidak sadarkan diri ketika ia tiba. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan penuh kekecewaan. Para teroris yang sebelumnya berada di sana sudah ia bunuh, dan karena tidak ada penonton yang sadar, mereka tidak lagi layak diberi pertunjukan. Ia juga tidak berniat meninggalkan Claire begitu saja, karena jika gadis itu mati, penyelamatan yang ia lakukan akan sia-sia. Merasa belum puas, ia memutuskan untuk tetap bermain dengan para teroris yang tersisa. Ia membersihkan beberapa dari mereka hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan, tempat seorang siswi berdiri diam sambil menatap keluar jendela dengan ekspresi muram. Merasa tertarik, ia mendekatinya secara diam-diam dan menyapanya dengan nada misterius. Siswi itu terkejut, lalu berbalik dan justru membungkuk penuh hormat sambil memanggilnya, Lady Shadow. Mendengar itu, ia terkejut dalam hati, tetapi tetap mempertahankan sikap dingin dengan menyilangkan tangan. Siswi tersebut melaporkan bahwa yang lain sudah siap dan menunggu perintah. Ia menyimpulkan bahwa ada pihak lain yang telah direkrut dan memilih untuk memberi isyarat agar semua bergerak saat malam tiba, karena suasana gelap lebih cocok untuk rencana mereka. Setelah siswi itu pergi dan menghilang dari pandangan,
ia mencoba meniru gaya tersebut sebelum meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Sherry memasuki ruangan yang sama. Ia sempat memanggil nama Arisa Freldil, namun tak menemukan siapapun selain jendela terbuka dan ruangan yang hampir tak tersentuh. Ia menenangkan diri dan mengingat tujuan kedatangannya. Dengan tekad yang sudah bulat, ia melanjutkan penelitiannya tentang artefak yang menjadi sumber penghalang penekan sihir di sekolah. Ruangan itu adalah tempat Sherry biasa melakukan riset. Karena pagi tadi ia sempat menyimpang untuk melihat Arisa, ia baru sekarang kembali ke sana. Ia menyadari beberapa benda di dalam ruangan tampak tidak pada tempatnya, lalu segera mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dengan cepat, ia menyelesaikan penyesuaian pada artefak tersebut, menggambar pola geometris yang tepat hingga efeknya mulai terlihat. Dengan ekspresi gelap dan senyum tipis yang menyeramkan, Sherry menyatakan bahwa dengan ini ia akhirnya bisa membalas kematian Arisa. Penuh keyakinan, ia meninggalkan ruangan dan menuju kantor kepala sekolah melalui jalur rahasia yang ia ketahui dari ayah angkatnya. Di sebuah lorong, Sherry terkejut melihat Claire terduduk bersandar di dinding dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia segera menghampiri dan merasa lega setelah memastikan Claire masih bernapas. Saat ia mencoba membangunkannya, mata merah Claire tiba-tiba terbuka, membuat Sherry terkejut dan refleks menyingkirkan wajahnya ketika Claire mengulurkan tangan seolah ingin meraih seseorang. Claire perlahan sadar dan bertanya apa yang terjadi. Sherry mengaku hanya menemukannya pingsan di sana. Claire menahan rasa ingin tahunya tentang sosok yang ia lihat sebelum kehilangan kesadaran dan memilih bertanya apa yang Sherry lakukan di tempat itu. Sherry lalu menunjukkan artefak berbentuk salib yang ia bawa dan menjelaskan bahwa benda itu adalah bagian dari Eye of Avaris, artefak yang menjadi penyebab penghalang penekan sihir di seluruh sekolah. Ia menjelaskan bahwa Eye of Avaris memiliki dua bagian, pengendali dan perangkat penyimpan. Penghalang muncul karena aktivasi pengendali, sedangkan perangkat, liontin yang ia pegang, digunakan untuk menyerap sihir. Sherry telah memodifikasinya agar bisa menonaktifkan efek Eye tersebut, asalkan ia berhasil mencapai sumbernya dan melemparkan artefak itu. Claire memutuskan untuk mengikutinya. Keduanya berjalan menyusuri lorong yang terasa aneh karena terlalu sunyi. Claire merasa curiga karena para teroris berjubah hitam yang seharusnya berpatroli tidak terlihat sama sekali, namun ia memilih untuk tidak memperpanjang pertanyaan. Setibanya di kantor kepala sekolah, Sherry menggeser sebuah rak buku dan membuka jalan rahasia menuju sebuah labirin. Mereka masuk dan berjalan menyusuri jalur berdebu itu. Dalam perjalanan, Claire memperkenalkan diri, dan Sherry menyebutkan namanya sebagai Sherry Barnett, siswi tahun kedua. Percakapan mereka kemudian beralih pada Arisa. Sherry dengan suara lirih mengungkapkan kekagumannya pada Arisa, tentang keberanian Arisa yang tetap melangkah maju meski pemalu, dan keinginannya untuk menjadi seperti dirinya. Ia menyesali dirinya yang tidak bergerak untuk melindungi Arisa ketika tragedi itu terjadi, dan mengaku telah menyaksikan Arisa mati sambil melindungi orang yang paling ia kagumi. Claire terdiam, membayangkan sosok Rose Oriana. Ia merasakan campuran kekaguman dan kepahitan atas pilihan Arisa, yang memberikan hidupnya untuk seseorang yang bahkan tidak menyadari perasaannya. Akhirnya mereka tiba di tujuan. Dari atas, mereka melihat para siswa dikumpulkan di auditorium dan dijaga ketat oleh para teroris. Claire memastikan bahwa inilah tempat yang dimaksud, lalu menyuruh Sherry untuk melakukannya. Dengan tekad kuat, Sherry bangkit dari persembunyian dan melemparkan artefak itu sekuat tenaga. Sesaat kemudian, cahaya menyelimuti seluruh auditorium. Sudah cukup lama para siswa dikumpulkan di dalam auditorium. Rose merasa sangat lelah dan terkuras, merasakan sisa kekuatan sihir di dalam tubuhnya perlahan disedot entah kemana. Ia menyadari banyak siswa di sekitarnya tampak pucat, bahkan beberapa telah roboh dan kehilangan kesadaran.
Philo, yang berada di sampingnya, tampak terhuyung ke kiri dan ke kanan, menggigit bibirnya demi tetap terjaga. Meski demikian, hal yang paling mengejutkan Ross adalah tatapan dingin penuh kebencian yang diarahkan para siswa kepada para penyerang berjubah hitam. Seolah-olah mereka bertahan sadar hanya karena amarah dan dendam, meskipun tubuh mereka melemah. Ross sendiri masih memegang harapan. Ia merasa bersalah atas kematian beberapa siswa dan ingin membalasnya jika memungkinkan. Lebih dari itu, ia merasa tidak boleh mati di tempat ini, karena hal itu akan menjadi penghinaan bagi gadis pemberani yang telah mengorbankan nyawanya demi dirinya. Ross menatap ke arah jendela dan melihat langit mulai menggelap seiring matahari terbenam. Pada saat itu, cahaya tiba-tiba menyambar ke seluruh ruangan, membuat semua orang terkejut dan terengah. Refleks semata membuat Ross bergerak. Tanpa sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, ia sudah lebih dulu melayangkan pukulan ke arah pria berjubah hitam di depannya. Tangannya secara otomatis merebut pedang lawan dan menebasnya, sebelum ia tersadar akan satu hal penting. Ia bisa menggunakan sihir lagi. Dengan menyadari itu, Ross menggenggam pedang erat-erat dan mengalirkan sihir ke dalamnya. Ketika cahaya mulai meredup, ia terperangah melihat pemandangan di sekelilingnya. Para siswa bangkit dan menyerbu para musuh secara massal, tekanan sihir berlapis-lapis memenuhi udara saat setiap orang melepaskan kekuatan mereka. Bahkan Philo, yang sebelumnya hampir pingsan, kini tampak pulih secara misterius. Ia mengambil pedang dari salah satu musuh yang tumbang dan menusukkannya ke jantung lawan, lalu mengangkat pedang itu tinggi-tinggi sambil berteriak lantang agar semua memusnahkan para penyerang dan mengotori dinding dengan darah mereka. Teriakan itu memicu pekikan perang serempak dari para siswa. Kondisi lemah mereka seolah hanya ilusi, karena kini mereka menyerbu para teroris dengan kegilaan, mata mereka dipenuhi amarah dan kegilaan. Mereka menyerang seperti orang-orang yang tak lagi peduli pada hidup mereka sendiri, mengabaikan luka demi melukai musuh. Ross sempat terkejut, bahkan gentar melihat keganasan sekutunya sendiri. Namun ia segera menguatkan diri dan mengikuti arus serangan. Karena sudah ada yang memimpin, tugasnya hanyalah berkontribusi agar momentum serangan tetap terjaga dan musuh tak sempat membalas. Kekurangan sihir yang masih ia rasakan justru menjadi keuntungan, karena ia hanya perlu menggunakan kekuatan secukupnya. Para teroris mulai panik, ketakutan oleh kegilaan para siswa yang menyerbu tanpa ragu. Di tengah kekacauan itu, Ross tiba-tiba berhadapan dengan seorang pria yang ia kenali, orang yang membunuh gadis berambut ungu. Pria itu menyerangnya dengan niat membunuh, bertekad menghabisi Ross terlebih dahulu sebelum membantai siswa lainnya. Serangannya liar namun kuat, memaksa Ross menangkis dengan susah payah. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat mendengar suara retakan dari pedangnya. Ia menyadari perbedaan senjata mereka. Lawannya menggunakan pedang mitril, sementara dirinya hanya memakai pedang baja. Walaupun ia bisa mengalahkannya, pertarungan ini akan memakan waktu dan membutuhkan kehati-hatian. Namun sebelum pertarungan berlanjut, pria itu tiba-tiba terjatuh dengan jeritan pendek. Darah muncrat dari punggungnya saat tubuhnya tersungkur ke lantai. Ross terkejut melihat sosok berambut hitam berdiri di belakangnya, Claire. Claire menyapanya dengan nada dingin. Ross langsung memahami bahwa Claire pasti telah mengetahui kematian Arissa Freldil dan siap menerima kemarahan darinya. Namun Claire tidak menyerangnya. Ia hanya menghela napas dan berjalan melewati Ross. Claire berkata bahwa tidak ada gunanya terus terjebak pada hal itu. Temannya telah mengorbankan hidupnya demi Ross, dan ia tidak bisa membenci orang yang begitu dikagumi oleh sahabatnya. Ia meminta Ross untuk menghargai hidupnya, setidaknya demi Arissa, lalu bergabung kembali ke dalam pertempuran menuju area tertentu. Ross juga melihat seorang gadis berambut merah muda yang tampak mengikuti Claire. Gadis itu sempat melirik Ross dan mengangguk singkat sebelum melanjutkan langkahnya, membuat Ross kebingungan.
Sementara itu, pertempuran para siswa melawan teroris masih menemui kebuntuan. Meski sihir mereka telah kembali, jumlah musuh lebih banyak dan para teroris adalah orang dewasa terlatih. Tubuh para siswa juga masih lemah akibat penyerapan sebelumnya, membuat mereka sulit unggul sepenuhnya. Moral tinggi menjadi satu-satunya alasan mereka masih bertahan. Kedua pihak saling menyerang dengan keganasan, tak ada yang mau mundur. Kebuntuan itu terpecah ketika sebuah bayangan hitam menerobos masuk dari jendela atas. Semua orang terhenti dan menatap sosok kecil berjubah hitam dengan rambut berkilau seperti langit malam dan tatapan emas yang dingin. Ia mengangkat tangannya, membentuk pedang hitam pekat yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia memanggil para bayangan untuk bangkit. Aura ungu yang indah menyelimuti ruangan, semakin gelap seiring detik berlalu, lalu jeritan terdengar. Beberapa sosok wanita berpakaian hitam muncul dan dengan cepat membunuh para teroris yang lengah. Gerakan mereka anggun dan mematikan, dengan gaya pedang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang gadis berambut hitam berteriak mengenali sosok berjubah hitam itu, namun teriakan tersebut diabaikan. 4 teroris mencoba menyerangnya, tetapi dalam sekejap mereka terpotong-potong dan roboh ke lantai. Para teroris yang tersisa memilih menghindarinya dan fokus melawan para siswa serta para wanita berpakaian hitam. Arah pertempuran sepenuhnya berbalik. Banyak teroris mulai mundur. Saat Ross mulai merasa lega, bau terbakar tercium. Api dengan cepat menyebar di auditorium. Teriakan terdengar agar semua segera pergi karena sekolah mulai terbakar. Sebagian siswa masih berusaha mengejar musuh, sementara yang lain memilih melarikan diri. Ross panik mencari Claire, namun tak menemukannya. Ia juga menyadari bahwa para wanita berpakaian hitam telah menghilang tanpa jejak. Dengan perasaan bingung dan dahi berkerut, Ross akhirnya meninggalkan tempat itu, membawa kegelisahan atas semua kejadian yang baru saja berlangsung. Di dalam kantor wakil kepala sekolah, suara buku-buku yang disapu dan dijatuhkan ke dalam api perapian terdengar jelas. Seorang pria tua mengenakan topeng dan jubah berdiri di sana, membuang buku-buku tanpa peduli pada sekelilingnya. Ia baru berhenti ketika suara langkah kaki mendekat. Saat pintu dibuka dengan keras, Claire dan Sherry muncul dengan napas terengah-engah akibat berlari tergesa ke tempat itu. Begitu mengenali sosok di hadapannya sebagai pemimpin di balik kejadian ini, Claire langsung menyerang tanpa berkata apapun. Pria itu adalah penyebab kematian temannya, dan Claire berniat membalas dendam serta mengakhiri penyesalan yang membebani hatinya. Namun serangannya dengan mudah dipatahkan. Ia ditendang menjauh dan menghantam dinding sebelum terjatuh ke lantai. Sherry terkejut dan berusaha meraih Claire, tetapi sebelum sempat melakukan apapun, ia sendiri ditendang di perut. Pria bertopeng itu mendengus pelan sebelum mengangkat pedangnya, berniat menghabisi gadis berambut hitam yang tergeletak. Saat itu Claire tiba-tiba membuka mata. Cahaya ungu menggantikan sorot merah di matanya ketika ia bangkit dengan kecepatan yang mengejutkan pria tua itu. Tebasan ke atas memaksanya mundur, dan beberapa serangan lanjutan berhasil ia tangkis sebelum Claire kembali dihantam dan terpental ke sisi lain ruangan. Sebuah retakan terdengar, dan topeng pria itu jatuh, memperlihatkan wajah yang tak terduga. Pria itu adalah Lutheran. Dengan ekspresi ramah yang kini tampak menyeramkan, ia mengomentari potensi tersembunyi Claire Cagenou. Claire terkejut, tetapi yang paling terpukul adalah Sherry, yang baru masuk kembali ke ruangan sambil membawa pedang. Ia tak percaya bahwa pria di depannya adalah ayah angkat yang selama ini ia hormati, Lutheran Barnett. Lutheran mengakui bahwa dialah dalang di balik seluruh kejadian ini. Ia bahkan bertanya dengan nada mengejek apakah Sherry terkejut. Ketika Sherry menanyakan alasannya, Lutheran mulai menceritakan masa lalu yang melibatkan ibu Sherry, Lucretia.
Ia memuji Lucreia sebagai peneliti hebat yang mencintai peradaban kuno dan artefaknya. Karena Lucreia kekurangan dana, Lutheran mendukung penelitiannya demi mencapai tujuannya sendiri. Lucreia berhasil menemukan artefak yang ia cari, sebuah liontin dengan permata berbentuk bulat tambahan yang tertanam di dalamnya, Eye of Avaris. Lutheran menyebut artefak itu memiliki kemungkinan tak terbatas. Namun Lucreia menganggapnya berbahaya dan berniat menyerahkannya kepada kerajaan. Karena itu, Lutheran menghentikannya. Dengan senyum penuh kegilaan, ia menceritakan bagaimana ia membunuh Lucreia secara perlahan, memotong anggota tubuhnya satu persatu sebelum menusuk jantungnya. Ia bahkan mengingat ekspresi keputusasaan dan pengkhianatan di wajah Lucreia, serta fakta bahwa Seri masuk tanpa mengetahui siapa pembunuh ibunya sendiri. Seri gemetar dan mundur, tak mampu memproses kenyataan itu. Claire, yang telah sadar kembali, menyerang dari samping dengan pedang yang dilapisi kekuatan sihir besar. Namun Lutheran dengan kesal memerintahkannya berhenti, dan seketika luka besar muncul di tubuh Claire. Ia kemudian ditendang ke arah jendela dan terlempar keluar melewati api yang mulai melahap ruangan, meninggalkan nasibnya tak diketahui. Lutheran kembali menghadap Seri, yang kini mengarahkan pedangnya dengan tangan gemetar. Seri dilanda konflik batin karena pria itu adalah ayah angkat yang membesarkannya sejak kematian ibunya. Ia kembali bertanya alasan sebenarnya di balik semua ini. Lutheran menjelaskan tentang penyakit yang merusak tubuhnya. Di masa mudanya, ia pernah berada di puncak ilmu pedang, tetapi penyakit itu menghancurkan kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Dengan mata yang dipenuhi kegilaan dan kerinduan, ia berbicara tentang dunia pedang yang hanya diisi oleh yang kuat, dunia yang menurutnya melampaui festival Dewa Perang. Dengan artefak itu, ia yakin dapat mewujudkan mimpinya. Ia melangkah maju dan berkata bahwa ia menceritakan semua ini karena masih menganggap Seri sebagai putrinya, setidaknya ingin ia tenang sebelum dibunuh. Pedangnya terangkat dan diayunkan ke arah Seri yang membeku di tempat. Namun tebasan itu terhenti. Sebuah pedang hitam legam tiba-tiba muncul dan menahan serangan tersebut, tertancap di dinding. Dari arah jendela yang hancur, tak terlihat siapapun. Sebuah suara dingin menyebut Lutheran sebagai sosok yang menjijikkan, membuatnya mundur dengan terkejut. Di gagang pedang hitam itu duduk seorang gadis berpakaian hitam pekat, dengan cahaya keemasan dingin bersinar dari balik tudungnya. Ia melompat turun dan menghadapi Lutheran. Ketika ia menyatakan dirinya sebagai Shadow dan mengucapkan bahwa mereka bersembunyi di kegelapan untuk memburu bayangan, perhatian Lutheran sepenuhnya tertuju padanya, sementara Seri berlutut di lantai dalam keputusasaan. Shadow dan Lutheran saling menatap dalam keheningan. Setelah beberapa saat, Lutheran menghela napas dan meluruskan posturnya. Ia mengakui bahwa di masa jayanya ia pernah mencapai puncak ilmu pedang dan karena itu sadar dirinya bukan tandingan Shadow. Namun ia mengangkat Eye of Avaris yang telah sempurna dan menelan sebuah pil merah dari sakunya, menyatakan bahwa dengan artefak dan pil itu, ia akan terlahir kembali. Cahaya terang menyala dari artefak di dadanya sebelum tenggelam ke dalam kulitnya. Atmosfer di sekeliling berubah menekan ketika tubuh Lutheran mengalami perubahan besar. Kekuatan luar biasa memancar darinya, huruf-huruf kuno muncul di wajah dan anggota tubuhnya seperti tato, dan sebuah cincin cahaya berukir rune melayang di atas kepalanya. Matanya bersinar dengan bagian putih yang berubah menjadi hitam. Ia merasakan tubuhnya sembuh dan dengan penuh gairah menantang Shadow. Dalam sekejap, Lutheran menghilang. Saat Seri berkedip, ia melihat tebasan Lutheran telah melewati leher Shadow. Namun itu hanyalah bayangan. Sosok Shadow memudar menjadi asap gelap, dan suaranya terdengar dari belakang. Lutheran kembali menghilang dan kali ini melancarkan 4 tebasan berkecepatan cahaya. Namun ketika serangan itu mencapai sasaran, Shadow telah lenyap. Lutheran terkejut,
lalu melihat Shadow duduk santai di tepi meja dengan kaki disilangkan. Shadow menyatakan bahwa serangan itu terlalu lambat untuk tidak dilihat. Lutheran tersenyum kecut dan mengakui kesombongan yang sebanding dengan kekuatan. Ia lalu mengambil sikap baru, mengumpulkan kekuatan sihir yang membuat udara membeku dan bergetar, dan menyatakan akan menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai bentuk penghormatan. Dengan teknik terkuatnya, ia menerjang Shadow, pedangnya dipenuhi sihir buas yang menembus jarak dan mengenai tubuhnya. Namun Shadow menangkisnya hanya dengan satu ayunan pedang. Lutheran terkejut dan mundur, tak percaya serangannya diblokir dengan mudah. Shadow menyatakan bahwa kekuatan seperti itu cukup ditepis. Amarah membara dalam diri Lutheran. Ia berteriak dan menyerang lagi dengan kecepatan yang tak tertangkap mata. Ruang dipenuhi garis-garis tebasan, tetapi semuanya gagal mengenai Shadow yang bergerak seperti asap, seolah kegelapan adalah wujud aslinya. Benturan pedang terdengar, lalu tubuh Lutheran terpental dan menghantam meja sebelum jatuh ke lantai. Ia memuntahkan darah, cahaya tulisan kuno di tubuhnya meredup, dan ia berusaha bangkit sambil gemetar. Ia menegaskan bahwa meski Shadow kuat, ini tetap akhir bagi mereka semua. Ketika Shadow bertanya maksudnya, Lutheran mengungkapkan bahwa semua telah dipersiapkan untuk menjatuhkan mereka, dan Shadow akan menjadi musuh dunia. Ia tertawa seolah telah menang. Tawa itu dibalas oleh Shadow, membuat Lutheran terperangah. Shadow menyatakan bahwa lucu mengira hal sesederhana itu bisa menjatuhkan mereka. Ia menegaskan bahwa mereka tidak berjalan di jalan kejahatan atau keadilan, melainkan di jalan mereka sendiri. Lutheran menuduhnya takut mengakui kekalahan, tetapi Shadow berkata bahwa meski menanggung semua dosa dunia, mereka tetap akan melakukan apa yang harus dilakukan. Ia menantang Lutheran untuk menghancurkan kesombongannya. Lutheran menyerang lagi dengan niat membunuh. Saat ia melintas di dekat Shadow, ia melihat kilau emas dingin di mata Shadow. Dengan gerakan kepala yang sederhana, Shadow menghindari tusukannya. Tatapan itu seperti jurang tanpa emosi, hanya dingin yang memandang ke masa depan. Lutheran tak menyadari rasa sakit hebat ketika anggota tubuhnya tertebas satu persatu hingga ia terjatuh ke lantai. Aliran sihir keluar dari tubuhnya, kekuatannya terkuras habis. Shadow berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa ia hanyalah orang luar dalam urusan ini, lalu menghilang. Lutheran tergeletak lemah, tak mampu mengerahkan tenaga. Ia bingung mengapa Shadow tidak menghabisinya. Saat itulah ia melihat Seri melangkah mendekat dan menatapnya dari atas. Ia memanggil namanya dengan suara serak. Artefak telah kehabisan daya dan kemampuan regenerasinya hilang. Seri mengangkat pedangnya dengan tangan gemetar. Lutheran bertanya apakah ia benar-benar akan menodai tangannya dan mengatakan bahwa Seri sama seperti ibunya. Mendengar itu, Seri gemetar hebat. Dalam satu gerakan cepat, ujung pedangnya menancap ke dada Lutheran. Ia tersedak darah saat Seri menyatakan bahwa ia akan berubah dan membalas dendam, sambil menangis tak terkendali. Lutheran tersenyum di tengah darah yang mengalir dan menyambut Seri ke sisi gelap dunia. Setelah mengucapkan itu, matanya terbalik dan napasnya berhenti. Di tengah gedung yang terbakar, tangisan seorang gadis menggema. Rose mendengar kabar bahwa seorang gadis berambut ungu sedang dirawat di ruang perawatan. Kondisinya dikabarkan berada di ambang kematian akibat kehilangan banyak darah, meskipun tampaknya ia akan selamat. Dengan tergesa, Rose memasuki ruang perawatan dan memanggil nama Arisa Freldil dengan suara cukup keras hingga para perawat menegurnya dengan tatapan tajam. Ia terkejut, lalu segera meminta maaf secara diam-diam sebelum melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Seorang perawat menunjuk ke salah satu tempat tidur. Rose membungkuk penuh terima kasih sebelum menghampirinya. Di balik tirai, terlihat seorang gadis tidur dengan tenang, membelakangi Rose. Rambut ungunya tampak indah dan mencolok.
Di tempat tidur sebelahnya, Rose terkejut melihat Claire Kagenou terbaring dengan tubuh penuh perban, sedang menatap wajah Arisa yang tertidur. Rose bertanya dengan lirih apa yang terjadi pada Claire. Claire menoleh dan tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak benar-benar mengingat apa yang terjadi. Ia hanya mengingat menuju sumber api dan menyerang pemimpin para teroris sebelum segalanya menjadi kabur. Rose memperhatikan darah yang masih merembes di perban kepala Claire dan menyimpulkan bahwa benturan yang dialaminya pasti sangat parah. Rose duduk di kursi di samping tempat tidur Arisa dan menyentuh lembut rambut ungu itu. Ia mengungkapkan kelegaannya karena Arisa selamat. Claire menyetujui hal itu dengan senyum hangat, menatap wajah tidur sahabatnya dengan penuh rasa sayang. Sementara itu, Arisa yang terbaring pucat masih belum pulih dari kehilangan darah dan memilih tetap berpura-pura tidur. Kondisinya yang lemah justru membuat segalanya menjadi lebih mudah baginya karena tidak perlu menjelaskan bagaimana ia bisa selamat. Ia menyadari bahwa membuka mata dalam situasi itu justru akan menyulitkan, terutama karena kehadiran Claire dan Rose yang terus berada di dekatnya. Dalam keadaan setengah sadar, kelelahan akhirnya membuatnya benar-benar terlelap. Beberapa hari kemudian, di sebuah lokasi tersembunyi di ibu kota, sebuah selebaran dibaca oleh seorang peri cantik berambut pirang. Selebaran itu menyebutkan nama Shadow sebagai musuh negara, dengan tuduhan terorisme, konspirasi melawan mahkota, penculikan, pembakaran, dan kejahatan lainnya. Dengan senyum mengejek, peri itu, Alpa, membiarkan selebaran itu jatuh ke tangannya. Seorang peri dewasa berambut hitam bertanya dengan nada khawatir apakah mereka perlu melakukan sesuatu. Alpa menggeleng pelan dan mengatakan bahwa ia pernah mengira mereka berjalan di jalan yang benar, namun Lady Shadow memiliki pandangan berbeda. Ia mengulang tekad Shadow bahwa meskipun harus menanggung seluruh dosa dunia, mereka akan tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Gamma kemudian bertanya apa langkah selanjutnya. Alpa melemparkan selebaran itu ke perapian hingga terbakar dan memerintahkan untuk mengumpulkan Seven Shades. Gamma segera pergi melaksanakan perintah itu, sementara Alpa menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Pada suatu pagi, sebuah kereta terlihat bersiap berangkat, membawa Arisa yang terbaring di dalamnya. Kereta itu berasal dari tanah kelahirannya. Banyak orang berkumpul untuk melepas kepergiannya. Di antara mereka, Seri berdiri sambil menggenggam erat sebuah surat dari Academy City of Laugus. Melalui jendela kereta, ia sempat melihat sekilas helai rambut ungu di dalamnya. Ia mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh, namun kemudian menurunkannya dan menggeleng pelan. Seri membalikkan badan dan menjauh dari kerumunan dengan ekspresi sedih. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi pantas menyentuh cahaya seperti itu karena tangannya telah ternodai darah. Ia melangkah menuju kereta lain yang menunggunya, menyadari bahwa dosa dan balas dendam yang ia pilih adalah beban yang harus ia tanggung sendiri selamanya. Dalam hatinya, ia berharap Arisa akan tetap bersinar terang seperti sedia kala. Akademi tempat para siswa belajar resmi ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan akibat kebakaran besar yang disebabkan oleh pemimpin teroris. Kerusakan yang terjadi sangat parah hingga kegiatan belajar tidak dapat dilanjutkan. Seluruh siswa terdampak oleh kejadian tersebut. Banyak korban berjatuhan, sebagian besar karena tindakan nekat para siswa yang mencoba melawan tanpa persiapan memadai. Arisa menyadari bahwa banyak siswa di akademi memiliki keberanian, namun keberanian itu seringkali tidak diimbangi dengan latihan yang cukup. Ia merasa sedih karena orang-orang yang mirip dengannya, yang memiliki mimpi dan fantasi kepahlawanan, harus kehilangan nyawa hanya karena kurangnya kemampuan dan persiapan. Meski begitu, ia menerima kenyataan bahwa semua itu telah berlalu. Penutupan sekolah menjadi kabar baik baginya, karena ia memiliki lebih banyak waktu untuk melatih diri dan bergerak sebagai shadow broker di ibu kota.
Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Arisa dipanggil kembali ke wilayah keluarganya. Keluarganya dengan cepat mengetahui bahwa ia terluka dan sangat mengkhawatirkan keadaannya, hingga mengerahkan hampir seluruh ksatria pribadi keluarga untuk mengawalnya pulang. Sebagai seorang bangsawan, Arisa tidak dapat menolak keputusan keluarganya dan hanya bisa menurut untuk kembali. Ia juga harus menolak undangan Alpa untuk pergi ke kota suci Lindworm, meskipun hal itu sangat ia sesalkan. Ia berharap Alpa dapat memahaminya. Bukan hanya Arisa yang kembali ke wilayah asal. Banyak siswa lain juga pulang karena tidak ada kegiatan akademi yang bisa dilakukan. Jalanan dipenuhi kereta yang bersiap berangkat. Saat Arisa hendak menaiki keretanya, banyak siswa lain menghampirinya. Mereka menyampaikan kekhawatiran, doa, dan memberinya berbagai hadiah, mulai dari pakaian, makanan manis, hingga benda-benda aneh seperti boneka kayu dan pedang. Semua hadiah itu kemudian diserahkan kepada para ksatria keluarga sebelum Arisa menaiki kereta dan kembali ke wilayah Freldil. Sesampainya di rumah, Arisa dirawat dengan penuh perhatian oleh para pelayan. Orang tuanya memanjakannya dan memintanya untuk beristirahat total. Selama beberapa hari, ia hanya dirawat di kamar hingga akhirnya, setelah sekitar 1 minggu, ia diizinkan keluar setelah kondisi tubuh dan darahnya pulih melalui bantuan sihir. Ibunya menyiapkan jamuan manis lengkap dengan teh, sementara Beta menyamar sebagai pelayan dan berdiri di sampingnya. Arisa juga menerima balasan surat dari Alpa yang menyatakan pengertian dan tekad untuk memenuhi harapannya. Hal itu membuat Arisa merasa hangat, hingga ia kembali membalas dengan peran shadow broker sepenuhnya, dan Beta kembali bertugas mendampinginya. Saat menikmati teh dan kue, ibunya tiba-tiba menyampaikan bahwa keluarga telah mengumumkan pencarian pasangan untuk Arisa, dan banyak kandidat pernikahan telah mengajukan lamaran. Pernyataan itu membuat Arisa terkejut. Meski merasa tidak siap dan tidak menginginkan hal tersebut, ia menyadari bahwa pernikahan adalah hal yang wajar di dunia itu, terutama di kalangan bangsawan. Ia mulai menyadari kemungkinan bahwa calon pasangan itu mungkin akan menjadi kepala keluarga menggantikannya. Di sore hari, ayahnya memanggil Arisa untuk berlatih pedang. Ayahnya, Klaus Freldil, adalah pendiri generasi pertama keluarga Freldil, seorang pahlawan lokal yang mendapatkan gelar bangsawan melalui jasanya sendiri. Ia melatih Arisa dengan sabar, membimbing aliran mana dan teknik pedang. Arisa sengaja gagal dalam latihannya dan berpura-pura sedih. Klaus menghiburnya dan berjanji akan terus mengajarinya dengan sabar demi keselamatannya. Arisa kemudian menanyakan soal rencana pernikahan itu. Klaus meminta maaf karena tidak membicarakannya lebih awal dan menjelaskan bahwa ia dan istrinya hanya ingin memastikan masa depan Arisa aman, karena mereka tidak akan selalu bisa melindunginya. Mereka berharap menemukan seseorang yang akan mencintai dan melindunginya. Arisa mendengarkan alasan itu dan hanya bisa mengangguk. Meskipun memahami niat orang tuanya, di dalam hatinya ia masih merasa enggan dan tidak siap menerima rencana tersebut. Pada awalnya, Arisa Freldil merasa enggan dengan rencana pernikahan yang telah disiapkan keluarganya. Baginya, menikah terdengar tidak sesuai dengan peran mob yang ingin ia jalani, sekaligus berpotensi mengganggu waktu latihannya. Namun setelah memikirkannya dengan matang, ia mencapai sebuah pencerahan. Di dunia ini, pernikahan yang diatur adalah hal yang sepenuhnya normal, terutama bagi kalangan bangsawan. Jika tujuannya adalah menjadi power in the shadows yang ideal, maka ia harus menjadi mob yang sempurna, mob di antara para mob. Sebagai seorang mob perempuan dari keluarga bangsawan, wajar jika ia memiliki pernikahan yang diatur. Justru jika ia menolak atau berbeda, ia akan terlihat mencolok dan berisiko berubah menjadi sosok heroin. Kesadaran itu membuatnya memutuskan untuk menghadapi para pelamar secara langsung. Arisa pun mempersiapkan diri dengan serius.
Ia duduk rapi di kursi bersama ibunya, mengenakan pakaian yang pantas, rambut yang telah dirapikan, dan riasan ringan sebagai seorang bangsawan perempuan. Dalam seminggu terakhir, ia telah menambahkan berbagai teknik baru ke dalam Mop Fu-nya, khususnya teknik yang bisa dilakukan oleh perempuan. Pelamar pertama memasuki ruangan. Ia adalah pria tampan bernama Firsprot Agnis, dengan sikap percaya diri dan senyum bersinar yang mengingatkan pada tokoh protagonis atau karakter bernama penting. Ia memperkenalkan diri dengan sopan dan memuji Arisa sebagai bunga berharga keluarga Freldil. Arisa menanggapi dengan salah satu teknik barunya. Ia memalingkan wajah, menundukkan pandangan, dan membuat pipinya merona dengan bantuan sihir, sambil menutupi sebagian wajahnya dengan tangan. Reaksi terkejut Firsprot menunjukkan bahwa teknik itu berhasil. Teknik ini ia sebut sebagai bagian dari Female Mop Arts, Coroigel, perwujudan mop perempuan yang mudah terpesona oleh pria tampan. Setelah duduk dan mulai berbincang, Firsprot kembali melontarkan pujian tentang kecantikan Arisa. Arisa lalu melanjutkan dengan variasi tekniknya, berpura-pura gugup dan pemalu, menunduk sambil memainkan jari-jarinya. Reaksi Firsprot yang memerah menunjukkan keberhasilan teknik lanjutan tersebut. Saat hidangan manis disajikan, Arisa mencium aroma yang familiar dari salah satu kue. Ketika perhatian ibunya dan Firsprot teralihkan, ia menukar piring dan cangkir teh tanpa diketahui. Setelah mencicipi kue itu, ia merasakan rasa kuat yang mengingatkannya pada manisan khusus dengan efek tertentu. Meski Beta, yang menyamar sebagai pelayan, terlihat terkejut, Arisa tetap memakannya tanpa ragu. Firsprot kemudian menyerahkan hadiah berupa sebuah gaun. Arisa menanggapinya dengan ekspresi terkejut dan senyum manis, memuji gaun tersebut dengan penuh antusias. Ini adalah teknik puncaknya, Female Mop Arts, Ultimate Coroigel, Easy Victory Smile, reaksi mop perempuan yang terlihat sepenuhnya terpikat dan puas. Hari itu, total 8 kandidat pernikahan telah menemui Arisa. Setelah semuanya pergi, Martha Freldil merasa sangat khawatir. Bukan karena para pelamar kecewa, justru sebaliknya, mereka semua meninggalkan ruangan dengan kesan yang sangat positif terhadap Arisa. Itulah yang membuat ibunya cemas. Dalam pengamatannya, Arisa terlihat terlalu mudah terpesona dan bahkan telah berjanji untuk bertemu kembali dengan para pelamar tersebut. Martha merasa ini berbahaya bagi masa depan putrinya. Ia pun menghentikan pertemuan hari itu dan meminta agar para pelamar kembali keesokan harinya. Martha merenung bahwa mungkin sikap Arisa ini disebabkan oleh masa lalunya yang kurang memiliki pergaulan, terutama dengan lawan jenis, sebelum pergi ke ibu kota. Meskipun tujuan awal orang tuanya adalah menemukan pasangan yang tulus dan benar-benar disukai Arisa, kenyataan bahwa Arisa tampak menyukai semua kandidat membuat Martha meragukan penilaian putrinya sendiri. Dengan perasaan berat, Martha menyimpulkan bahwa ia harus mengajarkan Arisa lebih banyak tentang laki-laki, sambil menerima kenyataan bahwa keputusan hari ini tidak dapat ia tarik kembali.